Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bagaimana nih kabarnya anak-anak di rumah? Masih puasa kan? Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menunaikan ibadah puasa sebagaimana mestinya, dan juga kita mohon perlindungan dari virus COVID-19. Nah, anak-anak semua, hari ini masih puasa kan ya? Nah, Ibu di sini di video kali ini akan membahas tentang manfaat berwudu dan gerakan sholat bagi kesehatan tubuh. Anak-anak pasti tahu kan, sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Kenapa harus berwudu? Karena berwudu merupakan cara untuk mensucikan diri. Sebelum kita sholat, agar sholatnya sah berarti kita harus wudu dulu ya. Menggunakan air tentunya. Kalau airnya nggak ada, kita bisa bertayamum. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebelum sholat tadi? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, coba lihat ada gambarnya. Ada urutan berwudu nih. Nah, tahukah kamu berwudu memiliki manfaat bagi kesehatan? Anak-anak tahu nggak nih kalau berwudu itu punya manfaat kesehatan untuk diri kita sendiri? Nah, berikut adalah urutan dan manfaat berwudu. Yang pertama, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, ini itu berfungsi atau berguna membersihkan tangan dari kuman dan kotoran yang menempel di tangan. Jadi, ketika mencuci tangan, otomatis kotoran yang menempel di tangan akan pergi atau akan hilang ya, terbawa air. Selanjutnya, berkumur. Nah, berkumur itu mengeluarkan kotoran sisa makanan di dalam mulut agar mulut menjadi bersih. Biasanya kalau habis makan atau habis ngemil, ada nih makanan yang keselip di sela-sela gigi. Nah, makanya ketika berkumur, nanti akan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, tapi berhubung sekarang bulan puasa ya anak-anak, jangan lupa ketika berkumur jangan sampai ketelan ya airnya, nanti bisa membatalkan puasa kita. Selanjutnya ada membersihkan hidung atau istinsyak. Nah, membersihkan hidung ini berfungsi membersihkan selaput lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman. Nah, biasanya anak-anak kalau kita lagi di luar itu kan suka ada debu atau asap. Nah, biasanya masuk ke dalam hidung. Nah, di hidung tuh ada rambut-rambut halus tuh untuk menyaring kotoran yang dari luar. Nah, kotoran tersebut akan mengerak, akan keras menjadi keras ya. Biasanya kita sebutnya apa tuh? Upil ya. Nah, dengan membersihkan hidung atau istinsak dalam wudhu, selaput lendir hidung kita menjadi bersih dan rongga-rongga hidung kita juga bersih ya dari kotoran-kotoran. Lalu ada mencuci muka. Nah, mencuci muka ini banyak manfaatnya loh anak-anak. Yang pertama yaitu merawat kulit dengan membersihkan debu-debu yang menempel pada kulit wajah. Nah, ketika membasuh muka ya, kita harus di sela-sela alis itu dibersihkan ya. Barangkali ada debu-debu yang menempel. Dan juga harus mengusapnya dengan benar agar airnya terkena ke seluruh bagian wajah kita. Lalu meremajakan sel-sel kulit wajah serta membantu mencegah penuaan dini. Nah, dengan kita mencuci muka, kulit yang ada di wajah kita ini lebih bersih, lebih cerah, sel-sel kulit matinya terangkat dan kita jadi terlihat awet muda kalau anak-anak rajin berwudu. Nah, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Membersihkan tangan dari kotoran, debu, dan kuman. Anak-anak tahu nggak kalau mencuci tangan ketika berwudu harus sampai mana? Ada yang tahu?
Harus sampai sikut ya anak-anak, jangan sampai cuman di bagian tangan jari-jari saja, tapi harus sampai menyentuh airnya itu menyentuh bagian sikut. Nah, terus juga kita harus menggosok agar kotoran, debu, dan kuman bisa pergi. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, dengan ini bisa menghilangkan virus-virus yang menempel di kepala atau di rambut kita, kotoran-kotoran ya seperti debu dan lainnya. Selanjutnya yaitu membersihkan telinga atau mencuci telinga ya. Ini berfungsi untuk membersihkan telinga dari kotoran debu dan juga kuman. Biasanya nih anak laki-laki kalau misalkan perempuan itu kan biasa pakai kerudung, jadi telinganya lebih terlindungi. Sedangkan anak laki-laki kan kalau main, kalau apa, ada debu, nah bisa menempel tuh di telinga. Nah, di daun telinga kita itu ketika berwudu harus dibersihkan agar kotoran dan kuman serta debunya bisa hilang. Nah, yang terakhir nih, gambar apa? Kita harus mencuci kaki. Nah, dengan mencuci kaki, kita bisa membersihkan kaki dari debu, kotoran, dan kuman, dan juga mencegah bau kaki akibat jamur. Ketika anak-anak mencuci kaki, jangan lupa di sela-sela jari harus dibersihkan juga ya. Jangan sampai kita hanya mengenakan air kepada kaki kita saja, tidak ada gosokan dari jari-jari. Nah, pokoknya harus bersih ya. Kita menggunakan bantuan tangan untuk membersihkan kaki kita. Nah, tadi itu adalah urutan berwudu, ada manfaatnya juga. Nah, ada manfaat lain nih ketika berwudu, apa ya? Yang pertama, membersihkan kulit. Karena kulit kita terbasuh atau dibersihkan dengan air. Lalu mencegah penyakit kulit. Kenapa bisa seperti itu? Karena kulit kita menjadi bersih sehingga bisa mencegah kuman, bakteri, atau timbulnya penyakit-penyakit kulit lainnya. Lalu menghilangkan stres. Kenapa? Karena air wudhu itu menenangkan anak-anak. Ketika anak-anak bosan dengan pelajaran atau bosan dengan apa sehingga stres, coba deh berwudhu. Karena berwudhu bisa menenangkan. Lalu mencerahkan wajah. Tadi kan ketika mencuci wajah, kuman-kuman, bakteri, serta kotoran lain yang menempel di wajah akan hilang sehingga membuat efek mencerahkan wajah. Lalu mencerahkan mata, bagaimana bisa? Karena air wudhu itu memiliki sifat yang tadi itu baik ya bagi tubuh kita, sehingga mata kita bisa cerah. Lalu mencegah sakit gigi dan gusi. Nah, anak-anak ketika berkumur-kumur harus benar ya agar sela-sela gigi kita bersih dari sisa-sisa makanan sehingga bisa mencegah sakit gigi dan gusi. Lalu menstimulus syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membasuh bagian tubuh disertai dengan sentuhan-sentuhan dari tangan ya tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat. Lihat coba gambarnya. Nah, di gambar ini ada sholat yang berdiri dan juga duduk atau di tempat tidur ya. Jadi ketika kita sakit, kita bisa nih sholatnya di tempat tidur dengan keadaan duduk. Allah itu maha tahu ya anak-anak. Jadi yang penting kita menunaikan ibadah sholat kita. Karena sholat adalah kewajiban kita. Nah, kita sebagai umat Islam harus menunaikan sholat. Anak-anak ada yang tahu nggak? Islam ini merupakan susunan dari sholat. I itu merupakan isya. S itu subuh. L itu lohor atau zuhur. A itu asar dan M yaitu maghrib.
Nah, manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Ada yang tahu nggak nih manfaatnya apa saja? Nah, pertama itu kan kita berdiri tegak, lalu takbiratul ihram, dan juga tangan kita dilipat di depan tubuh. Nah, ini berfungsi atau bermanfaat dapat melancarkan aliran darah, melatih kekuatan otot tangan, dan melatih otot diafragma juga akan terlatih. Nah, otot diafragma itu salah satu otot pernafasan ya anak-anak. Selanjutnya, kita menunaikan ruku. Nah, ruku ini merelaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya terasa tegang, lalu peredaran darah menjadi lancar, melancarkan peredaran darah ke otak, memberi pijatan pada perut, dan melatih otot-otot syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika melakukan gerakan ruku, otot-otot punggung atau tulang juga akan tersusun lebih rapi dan akan mengalami peregangan sehingga tidak kaku. Nah, ini adalah gerakan selanjutnya setelah ruku. Nah, ini berfungsi atau bermanfaat untuk organ-organ pencernaan di dalam perut akan mengalami pijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya akan membuat pencernaan menjadi lebih lancar. Selanjutnya yaitu gerakan sujud. Nah, gerakan sujud itu mempermudah aliran darah yang kayak oksigen ke otak karena posisi kepala kita berada di bawah. Lalu ruas-ruas tulang belakang menjadi teratur. Lalu baik bagi kesehatan organ wanita. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Bermanfaat atau memiliki manfaat untuk otot tungkai dan lutut mengalami peregangan dan akan menjadi rileks kembali. Lalu menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak. Nah, selanjutnya ada duduk tasyahud akhir. Nah, ini hampir sama ya, memiliki manfaat bagi kesehatan kita. Otot tungkai dan otot lutut meregang, kemudian rileks. Lalu menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak. Nah, selanjutnya gerakan terakhir yaitu gerakan salam. Gerakan salam ini pertama ke kanan dulu ya, baru ke kiri. Nah, membuat leher menjadi lebih lentur dan menguatkan otot-otot juga seluruh bagian leher. Nah, tadi adalah manfaat gerakan sholat untuk kesehatan kita. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tetap menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa menunaikan sholat wajibnya juga. Ada subuh, isya, asar, maghrib, zuhur, dan juga asar. Nah, tidak lupa harus tumakninah agar gerakannya memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jangan buru-buru ketika kita sholat. Nah, kita sudah membahas tentang manfaat berwudu dan juga manfaat gerakan sholat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita diberikan kelancaran ketika berpuasa ya. Semoga tetap semangat dan apabila ada perkataan atau kesalahan ketika penjelasan dalam video ini mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.